Kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu indah buat kami Tuhan. Tidak akan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Karena kami percaya tangan-Mu akan selalu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu akan selalu menguatkan kami Tuhan. Dan kami percaya akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya akan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini kami akan dengarkan kebenaran-Mu, biarkan kebenaran itu disampaikan dari isi hati-Mu, bukan karena kekuatan dan hikmat manusia, tetapi karena kehendak-Mu semata. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang sama-sama percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan baik. Tuhan baik. Saya percaya Tuhan tuh baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia. Yeremia 15. Sebelumnya kita baca dulu tentang Yeremia 7. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sudah banyak berbuat sesuatu buat kita semua. Tuhan mulai bukakan satu persatu jalan buat kita. Saat tiada jalan, Tuhan buat jalan baru buat kita. Beberapa waktu yang lalu sempat saya berpikir, Tuhan, apakah mungkin kami bisa memiliki tempat pendidikan yang kami miliki sendiri, yang kami tidak usah kontrak-kontrak terus? Tuhan jawab, sebentar lagi kita akan memiliki tempat pendidikan, pembangunannya sudah 80%, bulan depan kita akan open house, dan ternyata untuk membangun rumah pendidikan itu biayanya sampai ember-ember. Tapi saya tidak akan menyerah, karena saya percaya bahwa Tuhan akan cukupkan sesuatu. Ya kan? Kalau dulu iman kita iman belasan juta, Tuhan naikkan ke puluhan juta, dari bilangan ember ke ember, dan akan suatu saat kita akan buat panti asuhan yang bilangannya bukan ember lagi, tapi tempeh triliun. Ya, I hope one day. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuh baik nggak? Ciri-ciri Tuhan yang baik itu apa? Nggak marah, ya kan? Murah hati, rajin memberi, tidak pernah menegur gitu ya. Itu ciri-ciri Tuhan yang baik itu seperti apa sih menurut kita? Versi imajinasi kita. Oh, Tuhan baik itu kalau usahaku lagi hoki-hokinya, Bu. Ya kan? Aku kan unsur air, ya kan? Hari-hari ini kan Tuhan perintahkan aku untuk usaha yang unsur air, makanya aku hoki. Tuhan tidak pernah kita seperti itu ya. Biar kamu usaha air, tanah, api, saya tidak peduli. Yang penting kamu betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang merasa bahagia kalau diberkati secara materi. Begitu pulang dari kantor, dapat bonusan besar, sukacitanya meluap, memuji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Tapi pernah gak kamu, kalau kamu dimarah-marahi atasan kamu, usaha kamu sedang mengalami kolaps, usaha kamu sedang mengalami kekeringan, dan kamu pulang dengan bernyanyi-nyanyi, Tuhan baik, Tuhan ajaib. Nah, harusnya di dalam segala keadaan kita harus bersukacita. Itu teorinya. Tetapi pada prakteknya anak-anak Tuhan kurang mengerti tentang kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu anak saya lapor sama saya. Pak, Kisya gak pernah kamu omong-omongin lagi ya? Dia rindu saya nasihatin. Dia rindu saya marahi. Kalau saya sudah tegur dia di satu area, dia tidak mau bertobat, saya biarkan dia. Saya tegur 2 kali, tidak mau bertobat, biarkan. 3 kali, tidak mau bertobat. Ya sudah, keempat kali saya sudah cuci tangan. Tuhan, ini anak sendiri sih Tuhan, tapi ya saya mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Lalu beberapa waktu lalu, dia merasa
Saya ini kok gak pernah tegur. Biasanya tegur. Akhirnya dia bilang sama saya, Pak, kok gak pernah omong-omongin Kesha lagi? Buat apa? Kamu di ngomongin gak mau? Gitu ya, seperti itu. Kamu di ngomongin gak mau. Kamu harus seperti ini gak mau. Ya udah, sekarang mau. Loh, teman-teman yang dikasih Tuhan, anak akan merasakan perhatian dari bapaknya itu lewat apa? Lewat dikasihin terus, dikasih hadiah terus. Oh Kesha ini malam, oh Kesha ini pakaian, oh Kesha ini baju. Enggak. Dia merasakan ayahnya memperhatikan dia lewat menegur. Berapa banyak kita gak pernah ditegur sama Bapa atau tidak pernah mau ditegur sama Tuhan. Kalau kita ditegur sama Tuhan, kita buru-buru bilang, hei iblis, nyahlah daripadaku. Berapa banyak kita tidak pernah mau ditegur Tuhan. Kesha berkata sama saya, ini hari-hari ini dia menghafal ayat firman Tuhan. Papa, apa? Di sekolahanku ada tulisan baru. Apa itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Papa gak tahu kan tulisan itu? Kurang ajar ini. Tahu! Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jamaat yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak pernah takut akan Tuhan, itu awal kehancuran kita. Kalau kita tidak pernah mau dinasehatin, itu awal kehancuran kita. Kalau kita tidak pernah mau dididik sama Tuhan, itu awal kehancuran kita. Umat Israel seringkali dikasih tahu Tuhan sebagai bangsa yang bebal. Bebal itu berbicara tidak pernah salah. Saya tidak pernah salah. Kalau saya salah, lihatlah statement saya yang pertama. Saya tidak pernah salah. Saudara, bebal itu beda-beda tipis dengan bahasa Mandarin Wang Pak Tan. Ya kan? Kurang ajar ini. Ya, kurang ajar. Orang yang bebal itu tidak akan pernah bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, lanjut cerita. Tuhan udah berkati kita dengan satu tempat pendidikan yang dibilang elit pol. Ya enggak lah, belum sampai berember-ember. Paling bilangannya 1-2 ember. Gitu ya, seperti itu. Tetapi lumayan lah. Sudah bisa tidak akan kebocoran gitu ya. Tempatnya gak akan kesempitan lagi. Puji Tuhan. Tuhan udah cukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Lalu Tuhan buka jalan lagi. Tuhan berkata tahun depan membuka pintu gerbang naga. Persiapkan tempatnya. Puji Tuhan, kita punya satelit baru, kurang lebih ruangan 1000 meter persegi yang kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang 500 meter persegi. Puji Tuhan, kemarin sudah deal, kemarin sudah disetujui, tinggal bulan Januari kita punya satelit baru di... Nah, pernah enggak kita ngerti isi hati Tuhan? Mari kita belajar isi hati Tuhan ya. Kita belajar isi hati Tuhan lewat Yeremia 7. Ini syarat kita mengalami kemenangan. Syarat kita mengalami yang namanya naik kelas. Mari kita baca Yeremia 7. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkan firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaiki tingkahlah kamu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ya, seperti ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. 5. Melainkan jikalau kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jikalau kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang akan menjadi kemalanganmu sendiri. Salah satu isu
gosip yang terhot di zaman dahulu. Bahwa rumah Tuhan pastilah ada Tuhannya. Rumah Tuhan pastilah ada Roh Allah yang tinggal di dalam sana. Itu isu dan gosip yang menyesatkan. Itu bohong atau fakta? Itu bohong. Tuhan mau kasih tahu, beritahukan kepada orang Yehuda, sekalipun kamu berduyun-duyun masuk ke rumahku, kalau kamu tidak mau mengkoreksi dirimu, maka aku tidak akan hadir di dalam rumah yang kamu sebut dengan rumah Tuhan. Kita selalu merasa bahwa persekutuan kita dikehendaki Tuhan. Kita selalu merasa lompat-lompat kita di dalam Tuhan menyanyikan sebuah lagu itu selalu direstui oleh Tuhan. Belum tentu. Tuhan rindu di dalam sepanjang kehidupan kita dengan sebuah kata-kata, yaitu belajar. Belajar itu pernah selesai enggak? Enggak pernah selesai. Siapa yang malas belajar? Berarti kamu malas ketemu sama Tuhan. Belajar itu tidak akan pernah selesai. Belajar untuk lebih cinta Yesus. Belajar sabar. Belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Belajar untuk memahami kasih Tuhan. Kita semua perlu belajar. Dan pelajaran itu tidak akan pernah selesai. Saya belajar banyak. Dahulu ketika pendidikan sedang mengalami sebuah masalah. Tetapi ketika saya dapat peringatan dari Tuhan bahwa di dalam gereja itu banyak orang. Dan di dalam banyak orang itu ada visi-visi yang sangat mendukung dengan visi gereja. Oleh karena itu kamu harus total. Ketika saya belajar untuk percaya bahwa itu visi dari Tuhan. Dan memang itu visi dari Tuhan. Tuhan mulai gerakan sesuatu. Tuhan mulai buat alam perubahan. Yang dahulunya malas untuk memberi pendidikan. Karena menurut saya ini proyek bunuh diri. Maklum, bekas pedagang, mantan pedagang. Ya, dan masih menolong orang-orang berdagang. Jadi pikirannya apa? Cuan, cuan, cuan. Gitu ya, seperti itu. Kalau enggak cuan, sudah ini proyek gagal berarti. Saya hitung-hitung. Berapakah uang yang kau butuhkan? Setiap bulan pendidikan itu defisit atau positif? Defisit kok. Wah, saya tambah kecil iman saya. Wah, kalau defisit bagaimana bisa BEP? Gitu ya. Break even point. Tetapi di dalam Tuhan tidak kenal BEP. Di dalam Tuhan kenal dengan sebuah kata yaitu totalitas. Kamu mau gak total dengan visi Tuhan? Kalau kamu gak total, aku gak akan total sama kamu. Saya akhirnya belajar untuk total. Tidak tiba-tiba total. Wah, gak bisa. Belajar untuk total. Mulai dengan cicil tanahnya dulu. Mulai dengan membangun. Pertama-tama, gak usah bangun yang bagus-bagus lah. Rumahnya ini tinggal diperbaiki, atapnya dicatkan. Buat apa sih proyek yang tidak menghasilkan uang? Begitu tukangnya menarik satu kayu, robohlah rumah itu. Saya akhirnya agak bingung. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bangun! Saya kasih target 50 juta. Cukup untuk membangun rumah. Atapnya gak perlu mahal-mahal. Yang penting dari asbes, tidak kehujanan anak-anaknya. Tiba-tiba setelah dibangun, tukangnya baru bilang, Pak, fondasi kalau untuk asbes Pak, untuk sekolahan Bapak nggak lihat. Itu ya SD Impres itu yang ketibanan atap. Waduh, saya pikir anak saya di situ gitu ya. Seperti itu. Waduh gitu ya. Mulai tingkatin iman lagi. Udahlah beton. Campurannya. Saya mau kurangi campurannya. Bukan kurangi, standar aja lah. Campurannya yang standar aja lah. Tukangnya bilang lagi, Pak, kalau terlalu standar, nanti kalau dibuat olahraga lompat-lompat bisa roboh. Ingat anak saya di sana, gitu ya. Mulai ingat, tingkatin iman lagi. Dan akhirnya begitu terus. Saya mau pakai pintu yang lama, yang penuh rayap, udahlah pintu lama bisa lah, gitu ya. Kita perbaiki aja, tinggal yang rayap disikat habis, gitu ya, dikasih triplek. Tiba-tiba gak bisa.
diganti dengan pintu aluminium yang jauh lebih mahal. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Dan ketika Christine lihat, kok halamannya ini nggak enaknya diapain? Dikasih terop ya. Nanti kan yang jaga kasihan, kehujanan. Saya pikir betul juga. Tambah terus, tambah terus, tambah terus. Dan tidak terasa sudah ember bilangannya. Tapi Tuhan cukupkan. Tuhan tuh baik. Amin. Tuhan baik. Saya nggak nyangka loh. Tuhan tuh begitu bisa cukupkan kebutuhan kita. Ya masih ada utang sih, tapi nggak banyak. Sudah tidak terlalu banyak. Tidak sampai ember. Sudah paling cuma bilangannya setengah ember saja. Tapi Tuhan baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mau gak kita dididik Tuhan? Amin. Mau gak kita yang dulunya itu gak sabaran, dididik Tuhan untuk menjadi orang yang super sabar? Mau gak? Mau gak? Kalau kamu mau, kamu berhasil. Totalitasmu di dalam Tuhan diperhitungkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau dididik Tuhan tuh, pertanda Tuhan tuh sangat sayang sama kamu. Betul. Yang berikutnya, saudara. Nah, teman-teman yang pertama, belajar pahami tipu daya iblis. Yang pertama, tidak setiap kamu masuk gereja, hadirat Tuhan tuh pasti ada dan bisa menjamah kamu. Tuhan mau kamu perbaiki hidupmu, perbaiki kelakuanmu. Itu berbicara mesbah. Ada orang yang berkata sama saya, kalau tidak mahal, itu bukan cinta namanya. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu mahal. Ya kan? Amin? Amin. Kalau orang yang tidak merasa cinta itu mahal, cinta itu murahan, makanya cinta itu akan gampang dilupakan. Kita lanjut di Yeremia berikutnya. Ya, kita Yeremia 7, kita baca ayat ke-16. Kita lompat-lompat saja. Yang pertama, supaya engkau naik ke next level. Satu, statement saya, statement firman Tuhan. Jangan percayai pernyataan bahwa di rumah Tuhan selalu ada hadirat Tuhan. Sebelum kau memperbaiki dirimu, hadirat itu tidak akan pernah masuk ke dalam hidupmu. Pernah gak kalau kita buat sesuatu, kita gak kunjung bereskan, nyembah Tuhan terasa tertuduh nih. Terasa tertuduh. Saya aja tertuduh loh. Tertuduh. Ya kan, ada orang, contoh ya, hamba Tuhan bisa marah juga ternyata. Saya dikejar-kejar seorang ibu pengemis. Saya udah kasihin Rp1.000. Mas, tolonglah mas. Anak saya itu betul-betul sakit. Tolonglah, saya minta 50.000. Saya pikir, udahlah tiap pengemis kan senjatanya seperti itu bu, gitu loh. Akhirnya, aduh bu, gitu ya, cukuplah. Saya tambahin 5.000. Dikejar lagi dengan bercucuran air mata. Saya risih, saya marah. Bu, sudah cukup ya. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya tinggalkan mobil saya. Tertuduh sekali, di rumah itu tertuduh sekali. Ayatnya orang Samaria yang baik hati. Aduh tertuduh sekali, tertuduh. Sudah gak kuat saya. Beberapa hari kemudian saya pergi ke ibu itu. Saya gak temuinya. Saya merasa sangat tertuduh, bersalah. Mau doa sembah Tuhan, ingat ibu nenek itu, mau apa, ingat dia. Aduh Tuhan, tidak bisa seperti ini. Hadirat Tuhan tidak muncul, pernyataan-pernyataan peperangan. Satu sisi membenarkan diri, oh aku kan punya karunia membedakan roh, itu cuma acting Tuhan. Di satu sisi, enggak, itu betulan, ini suara hatiku. Wah, waduh, saling berperang. Saya bisa agak-agak gila. Karena berperang dengan suara hati, mau sembah Tuhan, enggak masuk. Biasanya Tuhan di sini, biasanya Tuhan hadir di dalam penyembahan saya. Kenapa? Tertuduh. Mau enggak naik ke next level? Bayar tuduhanmu itu. Ya kan? Ketika saya marah dengan orang yang berhutang sama saya, bukan berarti orang boleh berhutang seenaknya ya sama saya. Ini cuma sebuah statement. Saya marah dengan orang-orang berhutang sama saya. Ini kemana sih gitu ya. Aduh, ini yang udah berhutang gitu ya. Malah marah-marah. Telepon sama saya. Bapak tahu nggak? Saya nggak bisa bayar. Ini gimana sih orang gitu ya.
Ya enggak tahu gitu ya seperti itu. Bapak kan hamba Tuhan. Harusnya Bapak ngalah. Harusnya Bapak tahu diri. Gitu ya seperti itu. Berbulan-bulan saya telepon lagi gitu ya. Sudah bisa bayar. Oh enggak. Saya nyembah Tuhan. Tertuduh enggak? Tertuduh. Menyimpan api amarah. Sampai beberapa minggu yang lalu saya sharingkan di depan mimbar bahwa ampuni dia. Sudah bayar gak bayar. Anggap lunas. Lumayan Tuhan. Hampir 30 juta dibeli soto ayam itu berapa puluh mangkok Tuhan gitu ya. Sudah lepaskan pengampunan. Kamu lebih daripada pemenang. Setelah saya kirim SMS bahwa Bu terserah. Ibu bisa bayar atau tidak. Saya anggap masalah sudah selesai. Kalau besok ibu bisa bayar, saya akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Saya mengasihi ibu. Wih, begitu SMS seperti itu. Langsung hadirat Tuhan fulfill. Setelah SMS itu berkata-kata di dalam roh. Tertawa-tawa. Ternyata saya betul-betul sengsara memikirkan itu berbulan-bulan. Kelihatannya gak mikirin. Tetapi jiwa ini memikirkan. Hei teman-teman yang dikasih Tuhan. Punya salah gak di hadapan Tuhan? Mungkin kamu pernah melakukan sesuatu. Kalau kamu gak bereskan di hadapan Tuhan. Maka tidak akan pernah sembuh. Orang harus belajar yang namanya belajar. Belajar itu harus. Hamba Tuhan harus belajar. Hamba Tuhan bukan orang suci. Kalau manusia tidak mau belajar, apapun yang dia perbuat akan selalu gagal. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hentikan yang kedua, stigma kedua di Yeremia 7 ayat 16. Ya, propaganda iblis yang pertama. Tenang, kamu anak Tuhan, dosamu diampuni terus. Di rumah Tuhan itu selalu ada Tuhan. Ya, itu propaganda iblis. Propaganda iblis yang kedua, saya katakan di sini 16. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampai seruan dan permohonan doa untuk mereka. Jangan desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Mengapa? Karena 17 katakan, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Apakah Ratu Sorga itu? Siapakah Ratu Sorga itu? Ada yang dulu ketika saya kelompok tumbuh bersama, ketika saya tanyain ayat ini, ada yang bilang, Ratu Sorga itu siapa? Itu kekasihnya Tuhan Yesus. Ini orang stres. Ada yang berkata, permaisurinya Tuhan Yesus. Istrinya Tuhan Yesus. Tuhan kan raja, ini Ratu Sorga. Ratu Sorga itu istilah. Sesuatu yang seakan-akan kamu buat untuk Tuhan, tetapi sebenarnya untuk urusan perut kamu sendiri. Berapa banyak kita memakai nama Tuhan Yesus untuk kepentingan kita sendiri? Berapa banyak kita menggunakan ini untuk alat misi, tolonglah berikan saya sumbangan. Berapa banyak kita menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri? Berapa banyak kita mengucapkan istilah-istilah seperti ini. Oh, aku kan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku gak ada waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kan niatku mulia. Kalau nanti aku kaya, andai aku jadi orang kaya, aku akan memberkati banyak orang. Tuhan tidak berkenan dengan seperti itu. Bahkan Tuhan berbilang, kalau kamu berdoa untuk mereka, gak usah doa. Karena apa? Karena aku akan memalingkan mukaku. Acuh. Wah, gitu ya. Aku tak mau. Ya kan? Aku tak mau lagi mendengarkan mereka. Aku akan mengacuhkan mereka. Ngeri gak? Ngeri. Propaganda iblis kedua. Bahwa pekerjaanmu siang malam Tuhan ngerti. Pastilah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hentikan propaganda iblis yang kedua.
Yang ketiga, ayat 21. Propaganda iblis yang ketiga, ya, atau faktor-faktor yang menghalangi kita naik ke next level. Propaganda iblis yang ketiga yaitu, bolehlah engkau beribadah, nggak usah setia-setia, nggak usah tertanam. Jadi orang Kristen itu yang penting Kristen KTP, nggak apa-apa lah kita jadi tukang pel di surga. Kan hobiku memang ngepel. Nah teman-teman, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di Yeremia 7 ayat 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambahkanlah saja korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu. Nikmati dagingnya. Ini kalimat ejekan ya. Jadi Anda kalau membahasakan firman Tuhan, ngertiin hati Tuhan. Ini bukan kalimat pujian. Kalau dibaca, ada orang yang membaca di kelompok KTB saya yang non jauh beberapa tahun yang lalu. Tambahkan saja korban bakaranmu kepada korban sembelihan dan nikmatilah dagingnya. Loh, ini kan beda ya. Ini beda, ini artinya beda loh. Ya kan? Ini beda gitu ya. Ini betul-betul teguran. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Ikut visi Tuhan. Ya kan? Kami perlu Tuhan. Pimpin langkah kami. Ikuti rencana Tuhan step by step. Pasti indah. Nah berikutnya ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Gitu ya. Padahal perintah Tuhan itu dengarkan suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Sekali lagi kekayaan, duit bukan bukan jalan menuju kebahagiaan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itulah kebahagiaan tersendiri. Saya rindu menjadi orang yang sangat-sangat kaya supaya saya bisa memberkati orang lain. Tetapi kekayaan itu kalau itu bukan jalan Tuhan buat saya harus rela karena saya akan berbahagia dengan mencukupkan diri dari apa yang ada. Ikuti jalan Tuhan, kamu pasti bahagia. Amin. Amin. Kalau kamu ikut jalan orang tuamu, atau kamu ikut jalan dari mertuamu, atau kamu ikut jalan dari siapapun, kamu pasti tidak akan bahagia. Hari ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, apa yang membuat aku bahagia? Tuhan akan berkata, tak tunjuk no ya jalan-jalannya ya. Mosok toh Tuhan, itu bisa buat aku bahagia. Dulu saya menyangka bahwa kekayaan bisa buat saya bahagia. Tidak bisa. Satu kali rumah dipenuhi sama Tuhan. Ada usaha dipenuhi sama Tuhan. Mobil dipenuhi sama Tuhan. Ya kan? Punya rumah sebanyak jumlah anak sudah saya penuhi. Gitu ya, seperti itu. Kurang apa lagi? Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi ada sesuatu yang tidak bahagia. Tapi begitu saya kasihin sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Bahagia loh. Bahagia. Ketika saya dilaporin. Kemarin dilaporin seseorang. Ya, seorang. Kok tabunganmu kok tinggal segini. Saya nangis. Nangisnya tuh bukan nangis sedih. Tapi nangisnya tuh kayak, aduh Tuhan, thank you Tuhan. Aku bisa ngasih kayak gini buat kamu tuh. Aduh, indah ya Tuhan ya. Nangisnya tuh nangis bahagia. Kayak apa ya? Kayak seseorang mengasihi sesuatu kekasih yang dia cintai itu loh. Wah, apalagi suasana kemarin sore mendung-mendung gimana gitu loh. Aduh rasanya, sukacita sekali. Bahagia sekali gitu ya. Sampai di hati itu cuma nyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan, walaupun tanggunganku semakin menipis, tapi cintaku tambah lama, tambah hari, tambah bertambah Tuhan. Wah, itu yang dikehendaki. Saya ngerti kebahagiaan bukan berarti saya punya banyak duit. No, kebahagiaan yaitu
kalau kita beribadah dengan Tuhan dan disertai rasa ucapan syukur dan cukup. Oke? Nah, 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedengilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Sekali lagi, jangan pernah ikuti rancangan-rancangan hatimu yang jahat. Jangan pernah memutuskan dalam kondisi suasana panas. Kalau kamu sedang marah dengan seseorang, doa dulu. Tuhan, apa yang kau kehendaki di dalam hidupku? Jangan doa, Tuhan aku sebel sama orang itu. Buat dia tunduk dan patuh kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti itu. Doa dulu. Mungkin kamulah yang perlu belajar. Amin. Nah, jangan pakai rancangan-rancangan jahat ya. Rancangan-rancangan jahat. Kalau aku merancangkan sesuatu seperti ini, gembalaku pasti tidak tahu. Gembalaku boleh punya karunia membedakan roh dan penglihatan. Tapi aku punya karunia menutupi segalanya. Akan kupasang muka imut. Wajah selalu tersenyum. Supaya dia tidak tahu. Akan kututupi semuanya. Mungkin saya nggak tahu. Tapi Tuhan Allahmu tahu. Amin. Karena dia bukan punya karunia, aku bisa tutupin semuanya dari Tuhan. Tuhan berkata tiada tersembunyi di mata aku kok. Ya kan? Kamu berusaha untuk menutupi di mata Tuhan. Dulu ketika saya buat jahat, ada salibnya Tuhan Yesus saya sembunyikan dahulu. Dulu ketika saya mau buat kerpekan waktu SMP, SMA, ada fotonya Tuhan Yesus. Tuhan tidak boleh lihat ya, saya gulung dulu. Kamu pikir dengan seperti itu Tuhan tidak lihat, Tuhan lihat ya gitu ya. Ada gak yang seperti itu dulu masa kecilnya? Ayo ngaku dosa rame-rame. Ya kan, ngaku dosa. Tuhan sebentar ya aku lagi buat itu. Ada Alkitab gitu ya. Hentikan propaganda iblis yang ketiga. Udahlah, ibadah itu yang biasa-biasa. Takut aku kalau jadi luar biasa. Nanti jadi luar biasa tuntutannya terlalu banyak. Aku gak mau. Aku kan masih muda. Aku kan masih berdarah muda. Berikutnya kita belajar lalu gimana sih Tuhan supaya kita gak ikut propaganda iblis. Lalu gimana sih Tuhan supaya kita bisa naik next level. Tadi kan sudah dikasih tahu kan cara-cara naik next level gitu ya. Lalu gimana sih Tuhan enaknya supaya kita bisa naik next level lebih bagus. Mari kita baca Yeremia 13. Perikopnya ikat pinggang yang menjadi lapuk. Oke, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, belilah ikat pinggang lenan, ikatkan itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang yang seperti difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan sekarang pada pinggangmu itu, pergilah ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirman-Nya Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kau perintahkanku sembunyikan di sana. Lalu pergilah aku ke sungai Efrat lalu menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongkaan Yehuda dan Yerusalem. Mengapa? Ikat pinggang itu berbicara apa sih? Kebenaran firman Tuhan. Kalau ikat pinggangmu gak pernah kamu pakai setiap hari, maka ikat pinggang itu akan jadi lapuk. Kamu akan jadi sasaran empuk buat iblis. Kamu tahu cara bagaimana melawan iblis? Perkatakan firman Tuhan siang dan malam setiap hari. Ketika engkau mau berpikir yang tidak bagus, apa yang baik? Apa yang disebut sedap didengar, apa disebut kemuliaan dan yang lain-lain. Pikirkanlah semua itu. Kalau Anda sedang diserang sama iblis, terdesak, lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripada
kamu, bukan ke kamu. Amin. Lawanlah iblis, maka dia akan lari ke kamu. Enggak lah gitu ya. Nah, dikatakan di sini, bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan perkataan-perkataanku dan mengikuti kedengilan hati. Apa sih kedengilan hati? Pokoknya yang hatiku ngomong A, aku harus turutin. Dulu saya tidak bisa menguasai diri. Saya paling rawan dengan barang yang namanya elektronik. Walaupun dulu saya Eugen alias tidak punya uang. Handphone saya sesuai tren perkembangan zaman. Sony Ericsson T12. Dulu mahalnya. Ya kan, Motorola. Motorola StarTech. Masih hafal saya gitu ya. Yang kartunya dimasukin yang tipis itu. Wah, dulu pertama kali keluar saya harus beli. Dulu Tuhan bicara lewat hati saya. Jangan beli. Kamu tahu kondisi orang tuamu. Orang tuamu harus studiin kamu dan yang lain-lain. Tapi saya mulai. Beli enggak ya? Maju. 6 hari saya berputar-putar. Beli enggak? Hari ke-7 saya kalah. Beli juga akhirnya. Itu apa? Mengikuti kedengilan hati. Itu contohnya. Berikutnya ya. Buyung anggur yang dipecahkan. Ayat 12. Katakan kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Ada yang salah dengan kata-kata ini? 13. Maka katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta, Daud dan imam dan nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membandingkan orang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Ada yang salah sih dari kalimat ini? Ada yang salah. Buyung itu untuk ngisi anggur enggak? Isi anggur. Ya kan? Tahu nggak buyung itu seperti apa sih? Ya kamu tahu lah dewa mabuk ya mirip kayak gitulah bundaran kayak gini itu buyung namanya ya. Bentuknya kayak gitu. Itu berisi anggur. Ya kan? Kalau Tuhan tanya sama kamu, ya kan? Gelas ini untuk isi apa? Air. Terus Tuhan marah sama kamu. Harusnya kita sadar dong kenapa Tuhan marah. Nah, teman-teman, Israel, Yehuda ini punya satu kecenderungan buruk. Dosa sok tahu. Sombongnya minta ampun. Ketika dengerin firman Tuhan, merasa firman itu tidak untuk dirinya, tetapi untuk yang lain. Ya kan? Ketika dia bawa anaknya, dia cuma senyum-senyum. Nah, dengerin ya, firman Tuhan itu untuk kamu. Ketika dia bawa istrinya atau suaminya, itu untuk kamu ya, dengerin ya. Bagus loh pendetanya tadi ngomong, ya ini untuk kamu. Pernah dengar seperti itu? Oh sering. Nggak pernah merasa bahwa firman itu untuk dirinya. Nggak pernah merasa bahwa kitalah yang harus berubah. Doa itu meminta orang lain berubah atau Tuhan berubah. Doa itu untuk melembutkan hati kita sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan, ubah dia Tuhan. Ubah dia Tuhan menjadi seseorang yang saya sangat inginkan Tuhan. Gitu ya, baik, tidak pernah marah Tuhan. Gitu ya, mau melakukan perintahku apa saja. Kamu mau buat orang jadi robot atau apa sih gitu ya. Gak jelas. Nah, saya mau kasih tahu bahwa perintah Tuhan yang kedua, ilustrasi yang kedua, buyung anggur yang dipecahkan. Mari kita baca. Mari kita baca yang terakhir 15. Dengarkanlah dan pasangkanlah telingamu. Coba telinganya dipegang. Ya, telinganya dipegang. Ya, amin. Amin. Jewer dikit. Ya. Letakkan pada tempatnya. Gitu ya. Janganlah kamu tinggi hati. Sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakan Tuhan Allahmu
sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Dikatakan 17, tetapi jika kamu tidak mau mendengarkannya, ini hati Tuhan ya, dengarkan sekali lagi. Aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan telah tertawan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Tuhan tuh menangis loh. Tuhan sedih kalau kita gak melakukan kehendaknya. Kenapa? Karena upahnya adalah maut. Mari kita tundukkan kepala kita. Berbahagialah orang yang merenungkan kebenaran Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Saya percaya cahayanya akan terbit seperti matahari yang akan selalu bersinar menerangi kegelapan bumi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari sudah mau pagi. Tanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapanmu. Dibimbing Tuhan itu indah, dibentuk Tuhan itu indah. Jangan merasa bersalah. Perbaiki saja. Perbaiki saja. Nggak semua orang sempurna kok. Karena semua orang butuh proses. Tapi yang indah ketika engkau ikuti proses dari Tuhan. Indah sekali. Indah sekali. Indah sekali.